flexing, bukannya soal menyinggung David gitu kan, akhirnya kasus David kan terungkap gitu kan dengan maksudnya apa yang anggota-anggota PNS sekarang pada flexing yang pamer kekayaan yang harta sekian, ternyata mereka punya simpenan barang-barang mewah gitu. Tanggapan Teteh sendiri seperti apa Teh? Saya lebih nyorotnya apa yang terjadi di Kementerian Keuangan ya. Saya nggak bisa nyorotin pribadi orang. Nah, apa yang terjadi di Kementerian Keuangan, indikasi kuatnya adalah suatu di bea cukai, di pajak, dan di bagaimana anggaran negara ribuan triliun sebenarnya yang itu uang rakyat sebenarnya dikonstruksikan gitu, disusun, dipos-poskan itu indikasinya ya. Makanya Pak Mahfud sekarang kan teriak-teriak mencoba mengungkap ratusan triliun, more than 300 triliun sebenarnya kalau mau jujur ya. Nah, gimana cara ngungkap ini? Karena bahaya gitu, bahaya. Yang uang sebenarnya pertama kalau pembukuannya benar itu akumulasi dananya mungkin lebih besar. Kedua, kalau data yang digunakan itu benar untuk alokasi untuk misalnya bansos, ini kan terindikasi kuat, udah dilansir sih kalau baca di media, 52 juta itu fiktif. Jadi satu orang nicknya di cloning 40, kerugian kurang lebih kata KPK beberapa tahun lalu dia 169 triliun per tahun. Nah kalau Pak Mahfud ngomongin 300 triliun, duit yang mana? Yang bansos saja udah 169 triliun per tahun. Nah saya yakin banyak orang di pejabat negara, di DPR yang masih mau kerja yang kayak gini. Cuman kita nggak tahu ini gimana cara, karena ini seperti sindikat ya, seperti sindikat keuangan negara. Berulang kali kita mendengar kabar bagaimana kalau daerah harus minta anggaran ke pusat itu harus ada uang pemanis lah segala macam gitu, kalau nggak dikasih katanya ya. Tapi itu beberapa kasus memang udah terbukti. Nanti ada di Dirjen Keuangan Daerah dan sebagainya. Sampai pernah ada beberapa tahun lalu 9 bupati dalam rangkaian konstruksi ini ditangkap semua gitu. Nah, ini gimana cara ngebongkarnya? Nah, itu dia kenapa saya yakin bahwa doa itu kekuatannya luar biasa. Saya sama sekali tidak mensyukuri apa yang terjadi pada David. Tapi kalau kita baca peristiwa ini pakai batin, pakai keyakinan, keimanan kita, udah deh jangan macem-macem. Gak ada yang gak mungkin. Lu sekuat apapun, lu sepunya power apapun jadi manusia, yang lebih punya kuasa itu Allah. Allah bilang kun fayakun, jadi ya udah terjadi. Mana kepikiran kasus anak remaja membongkar indikasi ya, jangan yang marah, indikasi sindikat keuangan negara yang sebenarnya harusnya rakyat nggak terseok-seok begitu. Siapa yang bisa? Nggak ada yang apakah itu direncanakan oleh institusi apa pemukulan itu kan enggak. Nah makanya saya dalam tugas saya sebagai ketua majelis ini sekarang keliling pun saya selalu minta yang hadir itu mendoakan supaya David sehat. Dia kayak messenger ya buat saya, kasih pesan yang penting. Kadang kita tuh kayak hipokrit, di satu sisi ngomongin agama, nanti habis itu kita pergi umroh kalau habis main duit rakyat misalnya jangan ada yang marah, ini misalnya ya kalau saya mau umroh aja kayaknya susah banget, aduh kenapa sih harus umroh gitu. Nah ada misalnya yang kenapa harus umroh, saya setahun berapa kali mau, kenapa dia bisa cuci dosa di sana, habis itu pulang main lagi gitu ya, dosa lagi ya maksud saya nah hal-hal kayak gini kan. Jadi kalau dibilang terus apa dong perjalanan spiritualitas saya, misalnya perjalanan spiritualitas saya ya sebagai seorang wakil rakyat kerja yang bener lah, jangan manipulatif gitu, jangan kalau bikin undang-undang harus dibayar misalnya. Terus orang bilang lu idealis, enggak, gue nggak idealis, itu sumpah jabatan pakai Al-Quran. Tapi terakhir dari aku Teh, tawaran-tawaran buat main segala macam pasti ada gitu.
gimana cara Teteh bertahan dan Ngebentengin dirinya seperti apa, Teh? seperti apa? Iya. Saya oneng. Oneng nggak ngerti. Oneng nggak ngerti. Jadi orang selalu mikir ya itu lah. Makanya aku bilang ketika kita pakai ini Allah itu kasih guidance, kasih bimbingannya itu lucu gitu. Lu kan oneng, kalau lu kayak gitu orang tuh banyak banget yang sayang sama si oneng. Saya akan kehilangan orang-orang yang bukan hanya sayang tapi mendoakan saya gitu kan. Jangan lupa subscribe ya.